وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat, inayah dan pertolongannya kepada kita semua, yang semua itu pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertujuan kecuali bagaimana kita lebih mudah, lebih ringan, lebih tenang dalam beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka sudah menjadi sebuah kemestian karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, berikan kepada makhluknya adalah apa yang dapat menopangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal-hal yang dapat memberikan kita ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ilmu. Dia adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Pakaian, makanan, maka semua itu adalah pemberian-pemberian Allah, karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak lain tujuannya adalah bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bentuk, di antara nikmat Allah yang paling agung kepada manusia. Dengannya seluruh ibadah yang mampu kita lakukan saat ini tidak lain kecuali bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seluruh amalan yang kita lakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki andil di sana. Seluruh kebaikan yang kita lakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu perbuatan baik yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk mencintainya, mewajibkan bagi kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mampu dia tundukkan untuk mengikuti apa yang saya bawa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-35. Hadis tentang puasa. Hadis tentang puasa dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Hingga berlipat-lipat ganda sampai 700 pelipatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku.
wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Di mana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, seluruh keinginan-keinginan duniawinya, wa ta'amahu, dan dia meninggalkan makanannya, min ajli, dalam rangka mencapai keridhaan, dalam rangka beribadah untukku. Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa memiliki balasan dua. Yang pertama farhatun, balasan dengannya mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut ada dua. Farhatun inda fitrih. Kebahagiaan di dunia yang akan dia peroleh adalah saat dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'ih, dan bahagia saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari parfum yang terbaik, yaitu bau misk. Nah, wasaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seseorang berpuasa di suatu hari, fala yarfus, maka hendaklah ia tidak berbicara kotor, tidak berbicara yang tidak ada faedahnya. Wala yaskhaf, dan jangan juga dia marah. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada yang mencelanya, mengejeknya, au qatalahu, atau ada orang yang mau bertengkar dengannya, falyaqul inni shaim, inni imru'un shaim, maka hendaklah dia berkata kepada orang tersebut, saya tidak mau berkelahi, saya tidak mau cekcok, karena saat ini saya berpuasa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang pertama, kullu amali bani adama yudha'af. Setiap anak cucu Adam, setiap amalan anak cucu Adam yudha'af, dilipat gandakan. Seluruh amalan, baik itu yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya, maka itu akan dilipat gandakan. Apabila dia melakukan kebaikan yang berkaitan dengan dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kebaikan yang dia lakukan yang berkaitan antara dirinya dengan sesama, atau bahkan lebih dari itu, berkaitan kebaikan yang dia lakukan berkaitan dengan binatang, berkaitan dengan pohon, berkaitan dengan apa saja yang ada di sekelilingnya, berkaitan dengan apa saja yang di sekelilingnya, maka semua itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pahalanya bukan hanya satu, tetapi minimal akan dilipat gandakan menjadi 10. Sampai salah seorang di antara kita, atau siapa saja yang mengamalkan dan siapa yang berhak, akan dilipat gandakan kebaikannya sampai 700 kali. Hadis yang lain menyebutkan sampai ad'afun katsirah, tidak disebutkan ila 700. Sampai ad'afun katsirah, sampai berlipat-lipat ganda yang begitu banyak. Tidak disebutkan berapa, menunjukkan bahwa sebagaimana hadis juga yang lain, bahwasanya seorang beramal kebaikan, Allah akan menerima kebaikan tersebut apabila memenuhi syaratnya, ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Menerimanya dan menyimpan baik-baik. Menyimpan baik-baik. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Sebagaimana seseorang itu memelihara anak kudanya. Sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya. Bagaimana kalau orang pelihara kuda? Memelihara kambing, memelihara onta, dia beri makan setiap harinya sehingga besar, beranak pianak. Maka demikianlah pahala orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibalas satu pahala, satu juga tidak. Tetapi diberikan balasan dengan standar apa dia? 10 kali. Kapan bisa sampai 700 kali? Kapan bisa sampai pahalanya sampai tak terhitung di sisi Allah?
itu sangat berkaitan, sangat tergantung dengan kekuatan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita beramal. Nah, saat kita beramal. Maka boleh jadi seseorang ketika kita sholat kita satu saf yang pertama, namun pahalanya antara langit dengan bumi, perbedaannya. Namun pahalanya antara langit dengan bumi. Tadi kenapa bisa berbeda? Padahal mungkin ikhlas, tapi tingkat keikhlasan dan keimanan itulah yang membedakannya. Biasa kita sebutkan bahwa perbedaan antara kita dengan para sahabat, apa dia? Tidak ada lain kecuali karena keimanan. Mereka melihat suatu surga itu seakan-akan di pelupuk matanya. Mereka lihat janji Allah Subhanahu wa taala seakan-akan itu ada di depan matanya. Di depan matanya. Oleh karena itu orang beriman semakin tinggi keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat yang akan dia peroleh di suatu saat nanti itu bagaikan kenyataan di depan matanya. Dan orang beriman tentang surga, tentang janji Allah Subhanahu wa taala akan balasan bagi orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, itu dia yakini melebihi keyakinan hatinya daripada pandangan matanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat atau jalan satu-satunya dengannya keyakinan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah terhadap janji yang Allah janjikan kepada kita, entah keyakinan kita terhadap bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, suatu ibadah yang hendak kita lakukan bahwa ini datangnya dari Allah. Jalan satu-satunya untuk menambah keyakinan seseorang adalah ilmu. Adalah ilmu. Ilmu ini kata Ibnu Mas'ud yang biasa kita sebutkan, apa dia? Al-ilmu huwal amal. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Idza hatafa al-ilmu al-amal wa illa irtahal. Apabila ilmu itu menghasilkan amal, apabila ilmu itu diamalkan, maka akan kekal keilmuan itu. Maksudnya apa? Tidak mungkin seseorang bisa beramal kalau dia tidak ada keyakinan dalam dirinya. Mungkin dia bisa beramal, tetapi untuk di hadapan orang akan muncul sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Apabila tidak ada, dia berilmu tapi tidak meyakininya. Dia belajar hadir di majelis tetapi dia tidak meyakininya. Padahal yang dibicarakan adalah datangnya dari Rasulullah SAW. Hadisnya adalah sahih. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Ketika ilmu tersebut tidak menghasilkan keimanan, maka ilmu itu tidak mendatangkan manfaat bagi orangnya. Dan sebaik-baik hasil daripada ilmu adalah apa? Keyakinan. Keyakinan inilah yang mengantarkan seseorang terhadap suatu amalan yang hendak dia lakukan. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwasanya di antara faktor yang membuat pahala kita bertingkat-tingkat, memiliki derajat berbeda antara amalan orang lain, itu dikarenakan apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang salat, kata Rasulullah SAW, ada orang yang salat sempurna salatnya. Ada orang yang salat hanya separuh dari salatnya saja. Ada orang salat hanya seperempatnya. Bahkan ada orang salat tidak ada sama sekali yang dia dapatkan dalam salatnya. Kenapa itu? Karena keimanan, keyakinannya di dalam salatnya. Keyakinannya yang ada di dalam saat dia melakukan ibadah itu. Nah, kullu amali bani Adam yudha'af. Dan ini jamaah sekalian, ini di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, akadu ukhfiha litujza. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keberadaan hari kiamat. Akan adanya hari pembalasan setelah hari kematian. Dan ini juga adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya adalah agar bagaimana kita berlomba-lomba di dalam beramal.
Itu di antara tujuan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita bahwa akan ada hari kiamat, hari pembalasan setelah kematian. Yang Allah mengatakan hampir saja akadu ukhfiha litujza. Akadu ukhfiha, hampir saja saya tidak mengabarkan kepada manusia akan adanya hari kiamat di kemudian setelah kematian. Menunjukkan bahwa pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap keberadaan hari kiamat itu adalah karunia yang agung, karunia yang sangat besar, yang dengannya kita berpacu dalam beramal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keberadaan hal tersebut, hari kiamat, hari pembalasan, maka mungkin di antara kita keimanannya masih biasa-biasa saja. Allah pun mendatangkan karunia yang lebih dari itu. Apa dia? Melipat gandakan pahalanya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Tidak sekedar mengatakan bahwa nanti akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Apa yang muncul ketika bagi seorang mukmin, apa yang muncul ketika dia telah mengetahui bahwa ada hari pembalasan, maka dia tidak akan mau atau sulit baginya untuk beramal. Dia tidak akan rela untuk beramal suatu amalan yang tidak dia akan petik hasilnya di kemudian hari. Ketika itu di antara faedah orang meyakini hari kiamat. Kemudian ditambah lagi itu sebagai pemicu, sebagai penyemangat bagi seseorang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Kalau beramal, saya akan lipat gandakan pahalamu. Sebagaimana hadisnya ini. Kullu amali bani Adam yudha'af. Kalau kamu beramal kebaikan, maka saya akan lipat gandakan pahalam. Kemudian juga lebih dari itu, kalimat berikutnya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang kamu lakukan, saya lipat gandakan menjadi 10. Lebih dan seterusnya. Ini semua kata saya sebutkan tadi, ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Tapi bagi siapa yang mau menerima, bagi siapa yang mau meyakini, bagi siapa yang mau memacu dirinya untuk mengamalkan suatu amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sangat ditentukan dengan kadar keimanan yang dimiliki seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar keimanannya terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat sulit untuk dipercaya, untuk dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Apa di antara penyakit dalam hati? Di antaranya adalah kemunafikan. Di antaranya adalah kemunafikan. Di antaranya adalah kemalasan. Ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Apalagi di hari-hari ini. Apa dia? Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin afdalu min ayyamin ukhar." Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, walal jihad, apakah juga jihad dikalahkan oleh hari-hari 10 terakhir, 10 awal dari Zulhijjah? Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharajat min baitihi binafsihi wa malihi falam yarji' minhu bisyai'. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 awal Zulhijjah. Dan kita sekarang berada di awal Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, betul apakah hal tersebut faedahnya, kemuliaannya, keagungannya melebihi daripada jihad? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Walaupun jihad, amalan ibadah ini dilakukan di dalam apa? Di dalam asyrul awal min Zulhijjah, 10 awal dari Zulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Rasulullah SAW iya. Kecuali orang yang keluar rumahnya pergi berjihad, melawan orang-orang kafir dengan membawa dirinya, membawa hartanya dan tidak kembali dari sesuatu itu pun. Tidak ada yang kembali, tidak ada yang dia sisa. Artinya dia mati syahid, dia korbankan hartanya. Maka itu yang lebih utama. Dikarenakan memang sabda Rasulullah SAW bahwa jihad itu adalah
zirwatu sanamihi al-jihad. Bahwa puncak daripada jihad, puncak daripada Islam adalah jihad, yaitu mengorbankan diri, ya, mengorbankan jiwa dan raga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang 10 awal dari Zulhijjah, bahwasanya fa'aksiru fihi minat takbiri wat tahlili wat tahmidi. Maka perbanyaklah bertakbir. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jadi bukan hanya nanti hari Id baru bertahlil, bertakbir. Perbanyak berzikir di di hari-hari ini. Perbanyak berzikir di hari-hari ini. Karena kenapa? Ini hadisnya bukan tidak berlaku atau dia berlaku ke seluruh hari. Tadi hadisnya yang tadi kita baca bahwasanya hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Zulhijjah, itu khusus. Artinya kalau saat ini kita beramal kebaikan, kemudian dilipat gandakan 10 sampai 700 kali, maka terlebih lagi ketika kita beramal saat ini, Zulhijjah. Di 10 awal Zulhijjah. Kenapa Zulhijjah? Ada banyak ada banyak keutamaan. Di antaranya di Zulhijjah inilah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat ini. Menyempurnakan syariat ini. Dengannya Rasulullah SAW turun ayat kepadanya, ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari Zulhijjah lah saat mereka wukuf di padang Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam rangka menyempurnakan syariat ini, pertanda bahwa Islam sudah sempurna. Maka buktikan bahwa Islam itu sempurna saat ini. Bagaimana dia? Sempurnakan dalam diri kita dengan sesuai kemampuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Kemudian ini berlaku seluruh amalan, baik yang berkaitan antara diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan dengan antara diri seseorang dengan sesama, antara diri seseorang dengan sesama. Kalaulah seorang wanita pezina itu memberikan air, menegukkan air kepada anjing yang lagi kehausan, kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga, maka orang yang beriman, orang yang tidak pernah melakukan perzinahan, itu lebih utama untuk mendapatkan pahala daripada wanita tadi. Karena perzinahan itu adalah suatu amalan yang paling buruk, yang tidaklah seseorang ketika orang lain itu melakukan perzinahan kecuali menyebutnya dengan kekejian. Oleh karena itu di antara bentuk kekejiannya, orang yang berzina, hasil perzinahannya kemana dinisbatkan? Anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Supaya manusia terngiang dalam dirinya bahwa fulan adalah hasil zina. Fulan adalah hasil zina yang perzinahan ibunya antara fulan dengan fulana. Itu di antara bentuk kekejiannya. Di antara bentuk kekejiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan illa shaum. Qala Allah taala illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li. Karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa kepada dirinya. Tetapi amalan-amalan yang lain itu disandarkan kepada seorang hamba yang melakukannya. Tapi kalau seorang berpuasa itu bukan untuk hamba, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang salat untuk siapa? Untuk hamba. Orang yang bersedekah untuk hamba. Orang yang senyum terhadap saudaranya itu untuk hamba. Tapi kalau puasa, puasa tidak ada yang bisa melakukan puasa kecuali orang yang mukmin. Kecuali orang yang mukmin. Orang munafik tidak bisa berpuasa.
menunjukkan bahwa ciri orang mukmin itu berpuasa. Dan ciri orang yang yang orang munafik itu tidak sulit baginya untuk berpuasa. Karena puasa itu tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kenapa disandarkan puasa ini khusus puasa kepada dirinya? Karena puasa itu yang pertama menjaga diri seseorang. Karena Allah menjaga orang yang berpuasa pada saat dia puasa. Apa yang dia jaga? Menjaga keikhlasannya. Menjaga keikhlasannya. Apa yang dia jaga? Menjaga saat, perhatikan saja orang yang berpuasa, sangat berbeda kondisi seseorang, tingkah laku seseorang saat dia tidak puasa dengan saat dia berpuasa. Orang yang berpuasa, maka kata-katanya akan santun. Gerak-geriknya juga akan terbatas. Akan terbatas. Kemudian ketika dia berpuasa, biasanya orang atau kebanyakan orang berpuasa sibuk dengan ibadah yang lain. Sibuk dengan menyibukkan diri dengan ibadah yang lain. Beda dengan orang-orang yang sholat. Kalau selesai sholat biasa selesai berhenti. Beda orang yang bersedekah, mungkin dia bersedekah sambil senyum, sambil melakukan ini dan seterusnya. Tapi kalau orang berpuasa, biasanya identik dengan apa? Bacaan Quran, dengan apa lagi? Bersedekah. Bacaan Quran dan bersedekah. Dua pahala ini, pahala Al-Quran setiap hurufnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku hadis ini, bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap hurufnya, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10. Dilipat gandakan menjadi 10. Orang yang bersedekah, seluruh mayit, seluruh orang yang meninggal, mereka berangan-angan untuk bisa hidup dan bersedekah. Menunjukkan yang biasa dilakoni oleh orang berpuasa adalah pahala yang sangat agung. Walaupun dia saat itu sementara melakukan ibadah yang sangat agung, karena ibadah ini adalah satu-satunya ibadah yang Allah nisbatkan kepada dirinya, yang Allah sandarkan kepada dirinya. Nah, kemudian wa ana ajzi bihi. Puasa itu sayalah yang akan membalasnya. Sayalah yang akan membalasnya. Balasan perbuatan tadi, selain daripada puasa, Rasulullah menyebutkan pahalanya berapa dia? 10 sampai 700 lebih. Atau dalam hadis yang lain sampai tak terhingga. Namun saat dia menyebutkan Rasulullah SAW, saat Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwa saya yang memberikan pahala, dan tidak menyebutkan berapa jumlah pahala yang akan diberikan bagi orang yang berpuasa. Berapa jumlah pahala yang akan diberikan bagi orang berpuasa? Menunjukkan bahwa pahala orang yang berpuasa itu sangat besar. Sangat sempurna. Sangat banyak. Dan kaidahnya adalah segala sesuatu yang bisa dihitung, itu adalah sedikit. Segala sesuatu yang bisa dihitung, itu adalah sedikit. Sebagaimana tadi, faidahnya orang yang berpuasa, apa dia? Di dalamnya ada kesabaran. Di dalamnya ada kesabaran. Apa kata Allah tentang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar akan diberikan pahala yang sempurna, kesempurnaannya tak terhingga. Maka dua, pahala puasanya, kemudian pahala kesabarannya. Orang yang berpuasa, pahala kesabarannya. Menunjukkan orang yang berpuasa itu sangat agung balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya ulangi bahwa segala sesuatu yang bisa dihitung, maka itu adalah sedikit. Adalah sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala kebanyakan memberikan janji kepada hamba-hambanya yang beriman, itu tidak dihitung. Tidak bisa dihitung. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang buah-buahan yang ada di dalam surga. Apa dia? Di dunia ada kurma, di dunia ada apel, di dunia ada anggur, di surga pun ada buah-buahan yang namanya apel, ada namanya pisang, ada namanya anggur. Namun kata Ibnu Abbas, itu semua hanya sekedar nama saja. Namun hakikatnya tidak bisa diukur dengan buah yang ada di dunia. Dengan buah yang ada di dunia. Menunjukkan bahwa apa yang Allah janjikan bagi kita semua,
Itu sekedar bagaimana kita bisa menalar, memahami balasan yang Allah janjikan yang begitu indah. Tetapi tentang keindahannya, tentang kelezatannya, manisnya dari buah yang Allah janjikan, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah. Yada'u ta'amahu, yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Di antara faktor kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pahala atau amalan puasa ini kepada dirinya, dikarenakan seorang hamba meninggalkan seluruh keinginan-keinginan syahwatnya. Seluruh keinginan-keinginan syahwatnya. Dalam rangka apa dia? Dalam rangka memenuhi apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Orang yang salat, orang yang saat salat sudah mau diiqamah, makanan sudah terhidang. Mana yang kita dahulukan? Makan dulu baru pergi salat. Tapi kalau orang lagi makan, kemudian datang waktu subuh, fajar, kita tinggalkan atau tidak? Harus ditinggalkan. Karena kalau tidak ditinggalkan, maka tidak sah salatnya. Apanya? Puasanya. Beda dengan salat tadi, makan dulu baru salat. Makan dulu baru salat. Ini diantara apa? Kemuliaan puasa itu sendiri. Perbedaan dengan amalan-amalan yang lain yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu, dan makanannya. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya dalam rangka Allah Subhanahu wa taala min ajli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membeberkan sebagian pahala bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, dia akan memperoleh 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan yang akan diperoleh saat dia berbuka. Sebagian ulama menyebutkan berbuka di sini bukan berbuka saat sudah datang maghrib, tetapi berbuka di sini saat dia masuk ke dalam surga. Saat dia masuk ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kalimat selanjutnya, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tadi menyebutkan bahwa farhatun inda fitrihi itu saat dia berbuka. Namun bukanlah suatu khilaf yang berbeda, tapi ini adalah khilaf, namanya khilaf jenis, maksudnya berjenis-jenis, bermacam-macam saja khilafnya. Bukan khilaf yang saling bertolak belakang. Bukan khilaf yang saling bertolak belakang. Karena kenapa? Orang yang masuk surga juga akan memperoleh pertama apa? Nikmat surganya. Yang kedua adalah nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat bisa menatap wajah Allah, itu sudah tidak ada nikmat di atasnya. Sudah tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga para ulama menyebutkan, siapa yang mengingkari melihat bahwasanya kita bisa melihat wajah Allah di hari kemudian, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan berarti orang tersebut Allah haramkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan qala lan tarani walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tatkala Musa ingin memandang wajah Allah, lalu kemudian Allah mengatakan, tidak ya Musa, engkau tidak bisa melihat wajah saya saat ini. Lan tarani fa in walakin inzur ila al-jabal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kalau engkau mau melihat saya, maka lihatlah kemampuan gunung ini pada saat saya menampakkan diri saya kepada gunung ini. Kalau dia mampu, maka engkau pun juga mampu. Maka Musa pun tidak sanggup untuk melihatnya. Demikian juga pendapat yang rajih bahwa Allah itu belum dilihat oleh Rasulullah SAW pada saat dimi'rajkan ke langit. Pendapat yang lebih kuat. Tapi ini pendapat antara Rasulullah SAW melihat wajah Allah saat dia dimi'rajkan di langit,
melihat atau tidak adalah pendapat di kalangan para sahabat. Maka orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat di wajah Allah di atas langit, tidak boleh diingkari. Orang juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melihat wajah Allah, itu juga tidak boleh diingkari. Karena ini diantara khilaf dalam akidah yang dibolehkan. Khilaf dalam akidah yang dibolehkan. Jadi khilaf bukan hanya dalam masalah fikih saja, tetapi ada khilaf dalam masalah akidah. Kalau mau berkhilaf, berbeda pandangan dalam akidah, maka lihat khilafnya siapa? Para sahabat. Kalau mereka berbeda pandangan di dalam akidah, maka tidak masalah kita berbeda. Tapi kalau tidak, maka kita tidak boleh sama sekali berbeda pandangan dalam masalah akidah. Nah, karena ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membangun pandangannya, pendapatnya dalam suatu masalah adalah dia memiliki ikutan. Siapa yang dia ikutin? Siapa yang dia ikutin? Kalau memang yang dia ikuti sampai kepada para sahabat, berarti itu merupakan yang dia pahami, cara memahaminya terhadap sebuah masalah adalah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di antara faedah atau pahala yang Allah sebutkan bagi orang yang berpuasa, adalah dia akan merasakan kebahagiaan saat dia masuk ke dalam surga. Saat dia masuk ke dalam surga, atau saat dia hendak berbuka puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menatap wajah Allah, jemaah sekalian, mencicipi satu kenikmatan dalam surga membuat kita lupa seluruh kesengsaraan yang kita hadapi di dunia. Sebagaimana orang yang mencicipi satu kesengsaraan dalam neraka, itu membuat dia lupa terhadap segala kebahagiaan yang dia peroleh di dunia. Nah, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita lupa terhadap surga. Kenikmatan yang ada di dalam surga, yang ada bidadarinya, ada ininya, karena dia adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi. Nah, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada parfum misk. Parfum kasturi. Nah, dan ini pahala berikutnya yang Allah beberkan, yang Allah beritahu tentang orang yang berpuasa, bahwasanya bau mulut mereka berubah menjadi sesuatu yang harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara rahasia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Segala kelelahan, segala sesuatu yang jelek, yang berubah dari bagus menjadi jelek, disebabkan karena sebuah ibadah yang kita lakukan, maka itu akan membuahkan sebuah hasil yang begitu manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita pakai dalam beribadah, lusuh dalam beribadah, itu akan berbuah keridhaan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan baju yang kita pakai kemudian dia lusuh namun tidak pernah kita pakai dalam beribadah, maka itu akan menghasilkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makanan yang kita konsumsi kemudian membuat fisik kita menjadi gemuk, dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka daging kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keberkahan. Demikian juga sebaliknya, orang yang memakan harta yang haram tentunya tidak menghasilkan ibadah di sisi Allah. Fannaru aula bihi, kata Rasulullah SAW. Orang yang tidak mengkonsumsi kecuali yang haram, maka daging yang tumbuh dari hasil makanan yang haram, kecuali yang berhak baginya adalah neraka. Artinya Allah murka.
Saya ulangi bahwa segala sesuatu, rasa lelah yang kita rasakan saat beribadah kepada Allah, rasa letih, itu semua akan bernilai keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala rasa letih itu kita peroleh, kita rasakan dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana orang yang berpuasa berubah bau mulutnya dikarenakan berpuasa. Berbeda dengan orang yang berubah bau mulutnya dikarenakan sering berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ruslan hafizahullah taala, seandainya dusta itu dihalalkan oleh Allah, mubah bagi seorang hamba, bagi hamba-hambanya, maka sungguh manusia itu akan merasa jijik dengan kedustaan. Saking buruknya kedustaan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu la yakzib. Wa in saraq wa in zana. Orang mukmin itu di antara sifatnya adalah dia tidak berdusta, walaupun dia mencuri, walaupun dia berdusta. Dan ini ada kisahnya siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tatkala dia melakukan safar untuk menuntut ilmu. Kemudian ada teman satu kapalnya ingin menguji dia karena dia tahu apa? Dia banyak uang dalam perjalanannya di atas kapal. Kemudian apa? Kemudian disebutkan bahwa temannya ini ingin mengujinya dan dia mengatakan, berteriak kepada orang bahwa saya kehilangan uang sekian jumlahnya. Karena dia tahu jumlah uangnya Imam Bukhari rahimahullahu taala sekian-sekian. Lalu kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala saking mempertahankannya namanya kualitas hadis, maka dia dia buang uangnya di lautan. Sehingga manusia pun orang tadi pun berbalik, seharusnya dia membencinya, lalu kemudian berubah menjadi cinta, menjadi cinta kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.